Mahir Trading Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mahir Trading Live, channel tentang cryptocurrency dan belajar cryptocurrency. Mohon dibantu untuk like, comment, subscribe, dan share agar channel ini dapat terbangun ke depannya. Pada hari ini kita membahas tentang manajemen risiko ya. Oke, ke slide. Apa yang dimaksud dengan manajemen risiko atau risk management? Kita secara terus-menerus mengelola risiko sepanjang kehidupan kita, baik melalui tugas-tugas yang sederhana, misalnya mengendarai mobil, atau ketika membuat rencana asuransi kesehatan. Intinya mengelola risiko adalah sebuah hal tentang menilai dan bereaksi terhadap reaksi risiko. Kebanyakan dari kita mengelola risiko-risiko ini secara tidak sadar ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi ketika berbicara mengenai pasar keuangan dan administrasi bisnis, menilai risiko-risiko adalah praktek yang sangat penting dan harus dilakukan dengan sadar. Dalam ekonomi, kita dapat menggambarkan pengelolaan risiko sebagai kerangka kerja yang menentukan bagaimana sebuah perusahaan atau investor menangani risiko keuangan yang melekat pada semua jenis bisnis ya. Pada para trader dan investor, kerangka kerja ini dapat mencakup pengelolaan aset dengan kelas yang berbeda-beda, misalnya mata uang kripto, forex, komoditas, saham, indeks, dan real estate. Ada beberapa jenis risiko keuangan yang dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Artikel ini memberikan pandangan mengenai proses pengelolaan risiko, juga memaparkan strategi-strategi yang dapat membantu dan para trader dan investor untuk memitigasi risiko-risiko keuangan. Bagaimana cara kerja pengelolaan risiko? Proses pengelolaan risiko mencakup 5 langkah, yaitu menetapkan tujuan, mengidentifikasi risiko, menilai risiko, menentukan respon, dan mengawasi. Tergantung pada konteks, langkah-langkah ini dapat berubah menjadi signifikan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Langkah pertama adalah menentukan apa yang menjadi tujuan utama. Ini sering terkait dengan toleransi risiko perusahaan atau individu. Dengan kata lain, seberapa besar risiko yang bersedia diambil untuk bergerak menuju tujuan. Yang kedua, identifikasi risiko. Langkah kedua adalah mendeteksi dan menentukan apa saja risiko yang mungkin terjadi. Ini dapat dicapai dengan melihat semua jenis kegiatan yang dapat menyebabkan akibat-akibat negatif. Dalam lingkungan bisnis, langkah-langkah juga dapat memberikan informasi yang lebih luas dan tidak terkait secara langsung dengan risiko keuangan. Ketiga, penilaian risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi frekuensi dan tingkat keparahan yang mungkin saja terjadi untuk diantisipasi. Risiko-risiko tersebut kemudian diurutkan pada tingkat kepentingan. Ini memudahkan menciptakan atau adopsi respon yang sesuai. Yang keempat, menentukan respon. Langkah keempat adalah menentukan respon untuk setiap jenis risiko sesuai dengan tingkat kepentingannya. Menetapkan tindakan apa yang harus diambil jika terjadi peristiwa yang tidak menguntungkan. Pengawasan yang terakhir. Langkah terakhir adalah strategi pengelolaan risiko adalah memantau efisiensinya sebagai respon terhadap peristiwa. Langkah ini membutuhkan pengumpulan dan analisis data yang berkelanjutan. Pengelolaan risiko keuangan. Ada beberapa alasan mengapa sebuah strategi dan rencana perdagangan mungkin gagal. Sebagai contoh, seorang trader dapat kehilangan uang karena pasar bergerak melawan posisinya di kontrak berjangka, atau karena pedagang tersebut menjadi emosional dan berakhir menjual asetnya karena panik. Reaksi emosional seringkali menyebabkan para pedagang mengabaikan atau tidak mengindahkan strategi awal mereka. Ini dapat dilihat dengan jelas selama bear market dan periode kapitulasi. Dalam proses keuangan, kebanyakan orang setuju bahwa memiliki strategi pengelolaan risiko yang matang berkontribusi besar pada keberhasilan. Pada praktiknya ini sangat sederhana. Hanya dengan mengatur pesanan stop loss ataupun take profit ya. Strategi perdagangan yang kuat harus menyediakan
serangkaian tindakan yang mungkin, yang berarti bahwa pedagang dapat lebih siap untuk menghadapi segala macam situasi. Namun sebagaimana disebutkan, ada banyak cara untuk mengelola risiko. Idealnya strategi harus direvisi dan diadaptasi secara terus-menerus. Di bawah ini beberapa contoh risiko keuangan disertai dengan penjelasan singkat bagaimana ini dapat dimitigasi. Yang pertama, risiko pasar dapat diminimalisir dengan mengatur pesanan stop loss pada setiap perdagangan sehingga posisi secara otomatis ditutup sebelum menyebabkan kerugian yang lebih besar. Yang kedua, risiko likuidasi dapat dimitigasi dalam perdagangan pada pasar-pasar yang volumenya besar. Biasanya aset-aset dengan nilai kapitalisasi yang besar cenderung lebih cair. Risiko kredit dapat dikurangi dalam perdagangan melalui bursa terpercaya sehingga kreditor dan debitur, penjual atau pembeli tidak perlu mempercayai satu sama yang lain. Risiko operasional. Para investor dapat memitigasi risiko operasional dengan membagi portofolio mereka, mencegah risiko yang terjadi pada satu-satunya proyek perusahaan. Mereka boleh juga melakukan penelitian sendiri untuk menemukan perusahaan-perusahaan yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam fungsi operasional. Risiko sistemik dapat juga dikurangi dengan membagi portofolio. Tetapi dalam hal ini, pembagian portofolio sebaiknya melibatkan proyek-proyek yang memiliki proposal berbeda dan perusahaan-perusahaan dari industri yang berbeda pula. Lebih baik lagi proyek-proyek atau perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki korelasi. Konklusi atau penutup, sebelum membuka posisi perdagangan atau mengalokasikan modal ke portofolio, trader dan investor harus mempertimbangkan untuk membuat strategi pengelolaan risiko. Namun, penting untuk diingat bahwa risiko keuangan tidak dapat sepenuhnya dihindari. Secara keseluruhan, pengelolaan risiko menentukan cara menangani risiko sendiri. Tetapi tentu saja tidak hanya tentang mengurangi risiko. Ini juga melibatkan pemikiran strategis sehingga risiko yang tak terhindarkan dapat diambil dengan cara yang seefisien mungkin. Dengan kata lain, ini juga mengenai kegiatan mengidentifikasi, menilai, dan mengawasi risiko sesuai dengan konteks dan strategi. Proses pengelolaan risiko bertujuan untuk mengevaluasi risiko-risiko atau imbalan sehingga posisi yang paling menguntungkan dapat diprioritaskan. Ya, sekian dulu pembahasan dari manajemen risiko khususnya di cryptocurrency. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat trading dengan menggunakan acuan pada modul ini. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.